Selamat pagi saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat kita kembali berbakti bersama-sama meskipun di tempat yang berbeda, tetapi kita tahu Allah yang sama tetap ada di dalam hati kita, dan Tuhan akan hadir di setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Syukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau yang tetap Tuhan memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami memuji Engkau, biarlah pujian kami, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena dengan apakah Tuhan kami dapat membalas kasih-Mu yang besar Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak mempunyai apa-apa yang berarti dalam hidup kami, tetapi kami mempunyai Engkau yang Allah yang sangat besar Tuhan. Itulah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau tetap hadir Tuhan di dalam setiap pujian-pujian kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang bertahta di dalam hati kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Tuhan telah memanggil kita untuk maksud penyelamatan. Tuhan telah membentuk kita dan memberi kita menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa. Tiada yang mustahil.
pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Biarlah kepada Tuhan kita berikan kemuliaan, dan biarlah kita sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Engkau. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus di sana
Allah seperti Engkau. Biarlah kami meyakini firman-Mu, bahwa meskipun gunung-gunung beranjak, meskipun apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya bahwa kami punya Allah yang jauh lebih besar daripada apapun. Jika anak satu-satu saja Engkau berikan pada kami Tuhan, apalagi yang tidak akan Engkau berikan. Biarlah kami dengan yakin dapat berkata bahwa Engkau adalah penolong kami. Kami tidak perlu takut. Bahkan ketika sebentar firman-Mu akan diberitakan, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu lah yang seperti pedang yang menusuk kami. Tapi firman-Mu lah yang akan melukai, tapi firman-Mu yang akan membebat pula. Karena itu Tuhan, mari berbicaralah lewat hamba-Mu, sebab kami ingin mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Ibu Pendeta Maria Koswardi. Tapi biarlah kita jauh di mata, dekat di hati. Puji Tuhan, pujian tadi kiranya menjadi kekuatan besar buat kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah kita heran dan besar. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, sungguh. Tapi apakah kita mengalaminya? Itulah pertanyaan. Sebab itu hari ini saya bawa tema firman Tuhan adalah doa yang dikabulkan. Sebab itulah sesuatu yang akan membuat kita yakin bahwa Allah kita memang heran dan besar. Allah kita memang tidak ada yang mustahil. Kalau kita berdoa yang berkenan di hatinya dan dikabulkan, maka itulah sesuatu yang sangat menggembirakan. Puji Tuhan, kita akan mulai saja dengan ayat Daniel pasal 9 ayat 3. Kita akan membaca walaupun saudara di rumah, bacalah dengan hormat akan firman Tuhan ya. Walaupun kita tidak saling memandang, tapi mata Tuhan ada di mana-mana. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dalam beribadah di rumah ya. Mari kita baca bersama-sama ayat-ayat yang akan ditampilkan sebentar. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel ada di istana. Daniel bukan lagi susah ya kayak kita nih. Semua lagi susah pada diam di rumah aja. Ada yang tidak tahan, ada yang stres, ada yang ya bermacam-macam. Itu di seluruh bumi ya, di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Ada banyak cerita-cerita yang menyedihkan, yang kelaparan, yang banyak sekali hal-hal di negeri-negeri yang lain. Tapi kita bersyukur ya. Daniel memang dalam pembuangan. Ini doa Daniel lagi ada di istana raja. Daniel tidak susah, Daniel tidak kelaparan. Makanannya pasti enak-enak ya, namanya juga di istana jadi pejabat. Tapi lihatlah Daniel. Dia tidak menunggu masa pembuangan bangsa Israel pada waktu itu 70 tahun. Daniel tidak menunggu dengan leha-leha santai-santai. Ya udahlah nanti kan 70 tahun lagi nanti selesai 70 tahun saya akan kembali ke Israel ya, ke negeri asal. Tidak seperti itu. Daniel duduk bermohon, firman Allah katakan. Dia berdoa, dia berpuasa untuk bangsanya, untuk negerinya. Pertanyaannya hari ini kita bagaimana? Kita tidak tahu COVID-19 ini kapan berhenti. Walaupun kemarin sudah ada pemberitahuan bahwa kalau tidak salah 6 Juli ya, bahwa akan ada ialah ibadah dengan jumlah yang terbatas dan sebagainya, tapi kita tidak tahu. Semua bisa berubah-ubah. Jadi apa yang harus kita berbuat sebagai anak-anak Tuhan?
sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Allah. Ini adalah contoh dari seorang hamba Allah, Daniel, yang dipakai oleh Tuhan ya, untuk menjadi teladan buat kita. Mengapa saya ambil doa Daniel? Karena Daniel doanya bukan doa biasa. Kalau kita baca keseluruhan, saya tidak baca, saudara baca saja nanti. Bagaimana dia merendahkan hati, bagaimana dia memohon pengampunan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian untuk keluarganya, kemudian untuk seluruh umat Tuhan. Itu doa Daniel. Diawali dengan meminta belas kasih Allah, untuk memohon pengampunan. Bagaimana kita sekarang tiap-tiap hari di rumah? Adakah kita duduk di kaki Tuhan? Mungkin masih ada yang sibuk ya, yang bekerja. Tapi kan ada yang di rumah saja, ada yang sekolah ya dari rumah masih. Apapun keadaan kita. Daniel juga bukan orang yang gak sibuk. Dia pejabat kok, pejabat tinggi pada zamannya. Tapi firman Allah katakan, dia 3 kali sehari berdoa. Dan ini bukan berdoa biasa, berdoa puasa pakai kain kabung. Mengapa saya bawain sekali lagi? Karena kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3. Kita baca lagi ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Satu lagi ya dari Kabar Baik. Dan kalaupun kalian sudah memintanya, kalian toh tidak mendapatnya, sebab tujuan permintaanmu salah. Apa yang kalian minta adalah untuk kesenangan diri sendiri. Untuk kita belajar berdoa supaya doa-doa kita berkenan di hati Allah dan dikabulkan sebagai temanya. Kita belajar saja kepada Daniel ya, supaya kita enggak mumet belajar. Sebab doa Daniel seperti tadi, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kesenangan, keinginan, bukan. Daniel tidak berdoa untuk dia sendiri. Tidak ada di dalam doanya untuk saya Tuhan mau nanti naik jabatan, saya Tuhan nanti mau apa semua ya. Karena Daniel pangkatnya waktu itu apa, nanti dia ingin apa-apa di istana raja. Tidak. Daniel berdoa minta ampun dosa. Roh Kudus berbicara, Allah memang membuat dunia sunyi, sepi, supaya umat Tuhan tahu dirilah, duduk di kamar-kamar tersembunyi sendiri-sendiri, memeriksa diri. Saya tiap hari memeriksa diri. Adakah dosa-dosa? Sudah penuh Roh Kudus, tapi adakah buah-buah roh? Itu harus menjadi pertanyaan. Bagaimana ketika kita menghadapi hari-hari kita? Apakah kita ngegerutu, kesel? Ada yang bilang gini, aduh tante sakit badan, gak ada kerja di rumah. Kita bilang bersyukur sajalah, nyanyi kek sebari apa itu TikTok ya kalau di TV mah, tapi nyanyinya rohani kek, gak tahu gimana lah. Kalau kemarin Debbie mah caca-caca katanya supaya badannya gerak, tapi nyanyinya memuji Tuhan, membesarkan Tuhan seperti tadi. Tidak ada yang seperti Tuhan kita, tidak ada, dahsyat luar biasa. Benarkah? Percayakah kita? Sehingga kita mau memberi waktu. Entah berapa waktu kita duduk terus tiap hari di kaki Tuhan. Seorang hamba Tuhan berkata begini, orang Islam 5 kali sehari datang menghadap Tuhan. Orang Yahudi 3 kali katanya, saya tidak tahu tapi dia bilang begitu. Bagaimana sekarang orang Kristen? Berapa kali datang di kaki Tuhan? Saya mah kalau mau makan aja doa, mau tidur doa, iya kan? Itulah.
Tante berharap tidak seperti itu ya jemaat Tuhan Cigereleng. Tapi ini firman Allah. Kalau kita doa aja untuk menyenangkan diri, tahu sendirilah doa apa itu untuk menyenangkan diri. Ada doa-doa yang salah, ya. Tidak semua doa berkenan di hati Tuhan, seperti Yakobus tadi katakan. Tapi Daniel merendahkan hati, meminta ampun untuk dirinya sendiri, meminta ampun untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk seluruh umat Israel, untuk semuanya dia minta ampun bahwa mereka memang sudah berdosa. Kalau enggak juga enggak akan dibuang. Apakah kita rela berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, untuk bangsa ini, agar Tuhan berbelah kasih, mengampuni, ya? Itu di hari-hari ini duduk dengan sabar menanti, sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang naik bagaikan burung nasar. Apakah itu doa? Dan akan menjadi kuat, tidak kesal, tidak pegal, dan tidak gerutu tentunya. Gitu. Tuhan gak mau kalau kita hanya doanya sekedar, hanya doa sekedar. Iya, apa itu doa sekedar? Satu, bangun tidur barangkali doa kalau mau kerja, ya gak tahu tante juga gimana. Tapi biasanya orang percaya Tuhan lindungi, ya kan? Itu. Atau yang lain, naik jabatan, naik gaji, naik pangkat, dan Tuhan tidak mau doa seperti itu. Inilah beberapa ayat tentang bagaimana doa yang berkenan di hati Tuhan. Ya, kita akan mulai dengan Mazmur 34. Kita mau membacanya bersama-sama saja, seperti tante, supaya di rumah juga bareng-bareng, entah 2 orang, entah 3 orang, entah berapa. Syukur-syukur kalau banyakan ya. Semua baca, buka Alkitabnya atau apa, kita baca bersama-sama. Tante nggak dengar tapi Tuhan dengar, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada dapat. Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk menayangkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tadi jaga apa? Mulut. Periksa dirilah di rumah sementara kita sendiri. Kesaksian dari saudari kita berkata ketika dia sakit, dia berkata terima kasih kepada Tuhan. Karena ketika sakit, ketika merenung seorang diri, Roh Kudus memberitahukan kelemahan-kelemahan, atau dia bilang dosa-dosa. Saya masih begini, tante, puji Tuhan. Saya bersyukur sebagai ibu gembala mendengar anak-anak didikku mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Tidak marah ketika dia harus sakit, tapi malah dia bersyukur dan dia berkata banyak berkat yang saya peroleh dari Tuhan. Amin. Berkat jasmani, berkat rohani saya dapat. Benar katanya, dosa itu mengintip tiap hari di depan pintu kita. Ya, amin, benar. Justru di tengah-tengah seperti ini ada banyak dosa. Ya, biasa-biasa nggak di rumah seharian, Nah, biasa-biasa, betul nggak? Kesel. Biasa-biasa suami istri nggak ketemu, ya istrinya biasa sibuk di rumah masak apa sih? Suaminya kan ada di rumah, dan sebagainya. Itu pasti. Sebab itu Tuhan bilang jaga. Bisa nggak kita bersyukur aja? Tante selalu bilang sama omnya apa-apa, udahlah bersyukur aja. Jangan sakit hati, jangan kesel, jangan marah. Bisakah kita menghasilkan buah? Diuji, inilah ujian. Terbuat dari apakah kita ketika hari-hari yang tidak menyenangkan ini datang? Kita masih melewati Mei, Juni, kalau sampai Juli, betul?
Masih lama. Gimana kesalnya ini guru-guru gimana? Ngajar lewat laptop, ya kan? Seperti yang nggak sekolah, kumaha? Tuh kan katanya. Ini yang di sini nih ada di gereja beberapa anak cantik-cantik, ya, pemimpin pujian, pemain musik, saudara dan bapak gembala ada di sini. Dia bilang, nggak sekolah. Tuh, dan ada banyak berita yang ada yang main-main karena mungkin kesel ya, sehingga akhirnya ditangkap polisi. Itu perang sampah kemarin apa. Tuhan menolong kita. Tapi Tuhan bilang, ayo belajar berdoa, belajar periksa diri. Adakah kita sudah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang Tuhan buat hari ini adalah memang Tuhan izinkan. Kita memang harus belajar. Kalau Tuhan berikan tante masih usia, saya sekarang lagi belajar, benar-benar belajar firman Tuhan, dan nanti hamba-hamba Tuhan semua harus belajar. Tuhan bilang cari hikmat. Belum dibuka semua rahasia kebenaran firman Allah. Untuk kalian orang-orang muda yang akan hidup di akhir zaman ini. Bukan hanya COVID-19 yang akan datang, tetapi yang lebih lagi. Bukankah gempa bumi terus menerus di Puerto Rico ya kemarin, gempa bumi sampai udah sama COVID-19, gempa bumi, belum yang banjir di Balai Endah sana, Dayakolot dan sebagainya. Dan apalagi kelaparan, akan ada yang mati kelaparan, belum cukup jumlahnya, dan apakah nanti akan terjadi lagi. Jadi belajarlah banyak duduk di kaki Tuhan, agar Tuhan memberikan kepada kita hikmat, agar kita mengerti kebenaran apa yang seharusnya hari-hari ini kita buat. Seperti tadi kan, berdamai dan semuanya. Jangan simpan kesalahan-kesalahan sampai hari ini masih ada, dan Tuhan menolong kita, ya, supaya hidup kita, supaya doa-doa kita, terutama doa untuk negeri tercinta Indonesia ini, dan tentu untuk semuanya, karena nggak bisa kalau Indonesia selesai COVID-19 tidak ada, tapi di luar negeri masih ada, lalu lockdown dibuka, lalu penerbangan nanti datang lagi. Apa katanya? Yang kedua, apakah itu bisa ada? Kita tidak tahu. Tidak ada vaksin. Ada katanya, tapi nanti tahun depan kayaknya baru vaksin ini, belum dicoba. Tapi ada yang bilang nggak bisa, dan macam-macam suara-suara dari mana-mana. Kalau kita mendengarkan suara-suara kita akan bingung. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, kalau kita berdoa terus-menerus, maka kita akan tenang. Ya. Puji Tuhan. Mazmur 66 ya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar, kayak tadi. Hati kita harus bersih, benar-benar bersih. Bersyukur ya. Bersih. Taulah kalau bersih, apa itu bersih, sebab semua apa datang dari hati. Kalau hatinya bersih, ininya juga bersih. Ya, nggak akan di sini keluar apa-apa. Hati kita bersih. Dengan kalau di hati kita ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka doa-doa kita juga tidak akan diperhatikan. Mazmur 145 kita baca lagi 2 ayat. Mari kita baca 1, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia dekat pada orang yang berseru kepadanya dan memohon kepadanya dengan tulus hati. Setia. Oh, kita nggak setia, Tuhan juga nggak setia. Bagaimana saudara setia? Setialah terus, ya. Dan hati yang tulus. Tadi hati yang jahat, sekarang hati yang apa itu hati yang tulus? Tulus, bersih, tulus, ikhlas apa-apa. Selalu bersyukur. Saya selalu berkata, apa rahasianya? Ada orang bertanya, tante apa rahasianya sih kalau sehat katanya. Karena saya nggak bongkok, jadi dibilangin sehat. Padahal semua orang bongkok ya.
Masa sih udah tua kudu bongkok? Enggak lah, banyak orang tua yang nggak bongkok. Ada yang nanya kenapa saya nggak bongkok. Bilang iya tante, bersyukur aja jadi nggak bongkok, bersyukur aja gitu. Ya, ada orang yang kadang-kadang nanyanya aneh-aneh. Tidak mudah bersyukur. Ya, kadang-kadang baru udah ngomel baru oh iya Tuhan ampuni, Tuhan tolong. Tidak mudah. Bukan hanya bersyukur di bibir tapi dari hati. Selalu berterima kasih Tuhan. Sambil kita terus berdoa. Doa yang sungguh-sungguh seperti kembali kepada Daniel dengan kerendahan hati. Ya, Tuhan memeriksa hidup kita. Ini doa yang rendah hati. Contohnya dalam Lukas 18 ayat 13 dan 14 kita baca lagi. Ini semua sudah tahu tapi mengingatkan kita. 1, 2, 3. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak, melainkan ia menunggu. Ya Allah, kasihanilah aku orang beriman. Aku berkata kepadanya, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri. Siapa orang lain itu? Orang Farisi yang begitu hebat. Saya berdoa berpuasa. Wah, ya mungkin kita nggak gitu, tapi ya ngertilah gimana doa. Tuhan menolong kita ya. Dan doa kita juga harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah itulah sebenarnya kita harus belajar. Apa sih kehendak Tuhan? Apa sih yang harus kita doakan? Selain kita berdoa untuk kembali tadi, meriksa diri sendiri, minta ampun untuk seluruh keluarga kita, keluarga besar kita. Ya, dan juga untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan menasihati kami supaya selalu tiap-tiap hari meminta pengampunan dosa untuk keluarga, untuk diri sendiri, dan untuk seluruh jemaat yang ada di Cigarani. Dan kita juga minta belas kasih Allah untuk dunia yang sekarang sedang kalang kabut ini, ya, supaya Tuhan mengampunilah umat-umat manusia yang berdosa ini, anak-anak Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini, bukan hanya di Indonesia. Tuhan bilang akan dibawa jauh ke pulau-pulau, ke benua-benua. Doa-doa kita akan dibawa kemana-mana. Diingatkan oleh Tuhan. Karena sekarang kita tidak bisa hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetangga kita nggak didoain. Saya kalau berdoa, Tuhan sekitar Bait Allah ini jangan ada yang kena virus corona. Iya kan? Kalau ada gimana? Nanti ketemu di pasar? Iya, saya nggak ke pasar, tapi mama ke pasar tiap hari. Saya nggak mau keluargaku kena. Tuhan lindungi, jagai semua mereka, ampuni mereka ya Tuhan. Kalau sampai hari ini mereka masih belum menerima Yesus, bahkan ada mungkin yang belum mendengar, itu juga tugas kita. Ya. Jadi kita doa untuk seperti kata Yeremia. Ini 1 Yohanes 5 dulu, lalu Yeremia. 1 Yohanes 5 dulu. 4. Iya. Mari 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi doa juga bukan seenaknya ya. Doa kayak orang Farisi. Wah, doanya Tuhan bilang jangan bertele-tele dan sebagainya. Tapi Yeremia 29 ayat 7 memberitahukan kita, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kita harus berdoa. Tempat di mana kita tinggal, RT RW kita, kota kita, baik itu di kabupaten, baik itu di kota, dan negeri kita tentunya Indonesia tercinta. Ya, nah bagaimanapun kita berhubung.
Supaya kalau di sini kalau nggak sejahtera rakyat di sekitar kita, bagaimana kita bisa sejahtera? Betul. Demikian di tempat-tempat kalian masing-masing semua. Jangan lupa berdoa untuk pejabat-pejabat pemerintah yang ada di sekitar kita. Bahkan dari presiden kita doakan. Belajar berdoa untuk orang lain. Ada banyak contoh doa bagaimana Ayub disembuhkan karena dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya yang menghinanya. Yang menghinanya. Bagaimana Daniel berdoa. Ya. Bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga sendiri. Ada tetangga-tetangga. Pernyataan Roh Kudus untuk seorang ibu berkata, doakan keluarga besarmu. Keluarga besar itu seluruh keluarga, adik kakak siapa semua. Saya diingatkan dengan adik-adik papa ibu saya di Kalimantan. Saya tidak pernah berdoa, oh Tuhan bawa saya. Oh iya, mereka ada di Kalimantan. Adik-adik dari papa yang di Jawa, dari keluarga-keluarga dari Pama. Tuhan bilang akan dibawa kemana-mana. Doakan mereka, walaupun kita tidak pernah bertemu dan kita tidak tahu. Supaya apa? Banyak waktu kita duduk di kaki Tuhan, tidak sia-sia hanya berdoa untuk apa sih yang kita mau doakan. Kalau hanya doa untuk diri sendiri, berapa menit, berapa? Tapi kalau kita bawa dengan air mata, dengan keluh kesah, dengan bahasa roh, keluh kesah, kita kadang tidak tahu keperluan mereka. Dan kita juga tidak tahu kapan wabah ini akan berhenti. Kita tidak tahu. Tapi belajarlah berkeluh kesah di kaki Tuhan. Tiap-tiap hari. Gak usah ngomong Tuhan berhenti. Tidak, aku tidak tahu Tuhan. Berdoa dengan keluh kesah. Dengan roh. Dengan air mata. Itu yang Tuhan mau. Supaya sejahteralah negeri Indonesia ini. Sejahteralah Cigareleng ini. Seperti itu. Ya. Bukan hanya doa, belajar doa pada Daniel, tapi lihat, Daniel tidak takut ketika dia tidak boleh doa, sampai dia harus masuk gua singa. Seperti tadi, Allah kita heran dan besar, dahsyat, luar biasa. Singa pun takut sama Daniel. Daniel tidak diapa-apakan, tapi orang lain langsung dimakan. Kita juga harus melihat mujizat-mujizat dalam hidup kita, pertolongan, doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Dan Daniel lebih dari semuanya, karena dia begitu tekun berdoa untuk orang lain, bukan untuk dirinya, untuk umat Israel yang dia cintai, untuk negeri yang dia cintai, yang dia ingin bawa. Maka Tuhan memberitahukan masa depan daripada gereja Tuhan, masa depan, hikmat. Demikian juga kalian, terlebih orang-orang muda. Bersungguh-sungguhlah. Hari-hari ini Allah akan memberitahukan rahasia-rahasia yang besar kepada mereka-mereka yang setia, yang rajin duduk berdoa. Bukan hanya doa untuk kepentingan diri, ya. Puji Tuhan. Sekali lagi, ayat yang terakhir 1 Petrus. Kita membaca 1, 2, 3, ini diulang ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga terhadap yang jahat dan dunia terhadap ucapan-ucapan. Ia harus menjauh yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mentaati perdamaian. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ini diulang karena perlu. Karena kita berdoakan dengan hati. Harus bersih. Ya, puji Tuhan. Firman Allah mungkin hari ini pendek, tapi kiranya berkenan di hati kalian semua, baik yang di rumah hari ini. Pakailah saat-saat, baik ibu-ibu, baik putri-putri, baik pemuda, baik siapapun, bapak-bapak. Rajinlah berdoa. Mintalah hikmat dari Tuhan. Tuhan bisa memberitahukan pada siapa saja seperti kepada Daniel. Ya. Tuhan ingin sekali. Ingin banget, dia ingin memberikan kepada gerejanya rahasia-rahasianya yang besar.
memang meterai-meterai sudah dibuka dan itu akan terus berlanjut. Tapi memang sukar untuk firman Allah dipelajari kalau kita tidak duduk banyak di kaki Tuhan untuk memahami. Sekali lagi, berdoalah sungguh-sungguh agar Tuhan mengabulkan doa kita, terutama sekali untuk negeri yang kita cintai ini, COVID-19 ini agar berlalu. Ya, kita berharap dari seluruh bumi tentunya, bukan hanya Indonesia, tetapi terutama tentu Indonesia yang kita cintai. Puji Tuhan. Sebentar kita akan duduk berlutut di kaki Tuhan. Berlututlah walau saudara di rumah untuk kita berdoa bersama-sama. Ya, hari ini merendahkan hati, mengakui. Saya selalu mengakui tiap hari. Masih adakah Tuhan? Masih adakah sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan? Sebab kalau kita berkenan dan doa-doaku berkenan di hati Tuhan, Kau akan mengabulkannya. Aku yakin itu. Dan memang ada beberapa hal yang saya bawa di dalam doa dan Tuhan mengabulkan. Itu kekuatan buat kita. Ya, puji Tuhan. Kami sujud di kaki.
tidak lagi menyimpan apapun di hati kita, sehingga mulut kita hanya ada ucapan syukur pada Tuhan. Karena Allah yang maha dahsyat memberi pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Asalkan doa-doa kita sesuai dengan apa yang kehendaki, mengakui ketidaktaatan kita kepada firman. Berapa banyak kebenaran yang kita belum taati hari ini. Mari kita mau bersama-sama merendahkan hati, mengakui segala kelemahan, kekurangan, dan pelanggaran yang selama ini masih kita buat. Itulah yang akan menghalangi doa-doa kita. Coba Tuhan, terlebih kita rindu Tuhan memulihkan negeri ini kembali. Kita naikkan kembali, kami sujud di kaki. Firman membukakan hati kami untuk kami tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami sebagai umat-umat-Mu terlebih di tempat ini. Biarlah terang kebenaran menerangi setiap hati kami, baik kami yang ada di sini di bait-Mu, baik yang ada di rumah-rumah Tuhan, jemaat yang Kau kasihi. Biarlah Tuhan kami menyadari keberadaan kami, hingga kami dapat Tuhan merunduk di hadapan-Mu, merendahkan hati. Mohon belas kasih-Mu untuk pribadi kami, untuk keluarga kami, untuk jemaat di tempat ini, dan untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan di bumi ini. Untuk pemerintah kami ya Bapakku, berbelas kasihlah, bermurah hatilah Bapa. Memberilah mereka kesempatan untuk bertobat ya Tuhan. Ya Allahku, tahu kami tahu Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kasih, Hakim yang adil ya Allah Bapakku. Sebab itu Tuhan, tolonglah kami, dengarkanlah doa-doa kami. Ajari kami agar doa-doa kami berkenan di hati-Mu. Ya Allah, ajari kami agar kami rendah hati ya Tuhan.
Terima kasih Bapa dalam surga untuk hari ini, kesempatan yang masih Engkau berikan untuk kami walaupun kami beribadah dengan cara yang berbeda. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kau memberkati anak-anak-Mu, mau mereka di rumah, baik yang ada di bait Allah, berkati Tuhan. Biarlah berkat Allah tercurah, kekuatan, kesehatan, keteguhan iman ya Tuhan, untuk mereka tidak menjadi patah semangat, tapi menjadi kuat dan yakin dan percaya bahwa Allah kami yang maha dahsyat ada dan siap untuk membela menolong kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekali lagi berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang dengan tekun Tuhan terus mengikuti ibadah-ibadah kami. Terima kasih. Mari Bapa, kami serahkan semuanya kepadamu. Engkau yang memelihara kami ya Tuhan. Mari Tuhan, berkat melimpah, berkat dari Allah Bapa, berkat dari kasih sayang Yesus sendiri, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus mengikat kami satu dengan yang lain hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Telah buktikan cintamu padaku, kau